Beranikah kita bertawakal kepada Allah? Apakah tawakal hanya untuk pemalas? Apa perbedaan tawakal dengan putus asa? Bagaimana cara bertawakal? Bagaimana kita mengetahui sudah atau belum mampu bertawakal? Apa arti tawakal yang sejati? Alami tawakal sejati di sini. Sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan diskusi kita mengenai sedekah, saat ini kita mulai membahas tentang tawakal. Mengapa tawakal? Bukankah tawakal bukan suatu bentuk ibadah, baik wajib ataupun sunnah, melainkan hanya merupakan suatu sikap batin kita? Bisa dijelaskan alasannya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bisa. Memang ibadah khusus di dalam agama Islam tidak banyak dan tidak rumit. Hal ini dimaksudkan agar umat Islam tidak terlalu disibukkan dengan hanya urusan akhirat saja, melainkan supaya dapat mencurahkan sebagian besar waktu, tenaga, pikiran, biaya dan sebagainya untuk mengurusi dunia ini, karena sebagai agama terakhir, Islam berada pada masa di mana urusan duniawi sudah menjadi bagian terbesar dari kehidupan umat manusia, yang mau tidak mau kita pun terpaksa terlibat di dalamnya. Selain itu kehidupan manusia pun sudah semakin rumit dan sulit. Oleh karena ibadah khusus dalam Islam hanya sedikit, baik berupa ibadah wajib maupun sunnah, maka Islam telah menjadikan seluruh kegiatan manusia selama hidup di dunia sebagai ibadah. Untuk itu diperlukan suatu sikap batin tertentu, agar dapat menjadikan seluruh kegiatan manusia sebagai ibadah. Dan untuk keperluan membentuk sikap batin inilah, dibutuhkan ibadah, baik wajib dan sunnah. Dan salah satu di antara sikap batin yang ada, adalah sikap tawakal. Sikap batin ini dibentuk melalui berbagai ibadah yang ada, yang insya Allah akan dibahas nanti. Masuk akal juga. Kalau begitu, apa arti tawakal itu? Untuk mudahnya, arti tawakal adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah. Ini adalah makna yang mudah dan sederhana. Sedangkan untuk makna yang lebih rumit, dari segi bahasa, atau syariat, hal itu di luar pembicaraan kita, karena di sini, kita mengaji bukan untuk menjadi sarjana agama, melainkan untuk menjadi umat Islam yang baik, yang memenuhi berbagai kriteria pokok, yaitu diantaranya, mempunyai kemampuan untuk menjaga kesehatan, keamanan, keselamatan, lalu kemampuan untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu dan teknologi, mencari nafkah, membina hubungan, baik dengan pasangan dan anak-anak kita, serta kemampuan untuk membina hubungan sosial kemasyarakatan, dan yang terakhir adalah memiliki kesiapan untuk menghadapi saat kematian dan sesudah kematian. Oleh karena itu, dalam belajar ajaran agama Islam, kita tidak terlalu mendalam seperti sarjana agama, tetapi secukupnya saja, sekedar dapat melaksanakan ibadah wajib saja. Meskipun demikian, kita juga mencoba mendalami agama Islam dari aspek batiniahnya, di mana hal ini kita peroleh dari pengalaman hidup sehari-hari, yang tidak lain adalah ibadah juga. Apa maksudnya dengan menyerahkan urusan kita kepada Allah? Apakah jika kita memiliki suatu urusan dalam dunia ini, lalu kita serahkan urusan ini kepada Allah, kemudian kita bisa duduk manis menunggu hasilnya, atau bagaimana? Tentu saja tidak seperti itu, melainkan sebelum bertawakal dalam suatu urusan, kita terlebih dahulu berusaha mengerjakannya secara maksimal, baru sesudahnya kita bisa bertawakal kepada Allah.
Misalnya seorang anak sekolah akan menghadapi ujian di sekolah, maka ia tidak bisa bertawakal saja, tanpa terlebih dahulu belajar secara maksimal, kemudian mengharapkan lulus ujian dengan nilai baik, karena beranggapan telah bertawakal kepada Allah, atau menyerahkan urusannya kepada Allah, dan karena Allah yang Maha Kuasa, yang telah diserahi untuk menangani urusannya, maka wajar anak itu berharap akan mendapat nilai ujian yang baik. Sekilas hal ini tampak masuk akal, tetapi kalau kita perhatikan dengan teliti, akan tampak bahwa sikap tawakal yang dipunyai anak itu hanya bersifat dangkal saja, atau sekedar secara intelektual saja, tidak sangat mendalam. Oleh karena itu secara substansial, anak sekolah tersebut belumlah dapat dikatakan bertawakal. Ia hanya seorang anak yang malas belajar, dan mencoba memerintah Allah agar menangani urusannya, dan harus berhasil dengan baik. Di sini saja, kita sudah dapat mengetahui alasan sebenarnya anak itu bersikap tawakal, yaitu untuk menutupi kemalasannya, dan secara arogan memerintah Allah agar membereskan keperluannya. Hal seperti itu tidaklah bisa disebut tawakal, karena tawakal atau menyerahkan urusan kepada Allah adalah berarti menyerahkan penanganan urusan kita kepada Allah, karena kita sendiri, setelah berusaha secara maksimal, dan tidak mampu menyelesaikannya, atau dengan kata lain setelah kita berusaha, sampai tidak memiliki daya dan kekuatan lagi, barulah kita bisa menyerahkan urusan itu kepada Allah. Karena kalau kita masih memiliki daya dan kekuatan untuk menyelesaikan urusan tersebut, maka wajiblah kita menangani sendiri urusan itu, tidak boleh dengan serta-merta bertawakal, atau menyerahkan urusan kepada Allah. Kalau hal ini dilakukan, maka kita adalah pemalas yang memerintah Allah untuk bekerja menuruti kemauan kita. Oleh karena itu, dalam kasus anak sekolah di atas, maka sebelum anak itu bertawakal, maka ia haruslah belajar keras terlebih dahulu, baru kemudian ia bisa bertawakal. Kemudian mengenai seberapa keras ia harus belajar, itu tergantung kepada anak itu sendiri, apakah ia akan belajar 1 jam, 2 jam atau lebih, terserah kepada ketekunan dan semangat belajarnya. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa semakin keras ia belajar, bahkan sampai tidak memiliki daya dan kekuatan lagi, maka akan semakin dalamlah perasaan tawakal yang dipunyai anak itu. Demikian juga semakin sedikitnya usaha anak itu, maka semakin dangkal pula rasa tawakalnya. Dan satu hal yang perlu diingat mengenai tawakal adalah bahwa setelah berusaha sampai tidak mempunyai daya dan kekuatan lagi, lalu bertawakal, maka kita tidak boleh menuntut hasil tertentu kepada Allah, yang telah kita serahi urusan kita. Apapun hasilnya, semua itu terserah kepada Allah. Kita tidak mempunyai pilihan lain, karena bukankah kita sudah tidak mempunyai daya dan kekuatan lagi? Apakah itu berarti kita sudah berputus asa dalam suatu urusan? Tawakal tidak sama dengan putus asa. Kalau putus asa terjadi ketika seseorang telah berusaha, dengan usaha sedikit atau banyak, namun usahanya itu tidak juga membuahkan hasil yang diharapkan, maka orang tersebut sudah tidak mempunyai pengharapan lagi untuk mendapatkan hasil yang diharapkan itu. Meskipun demikian, ia dalam hatinya tetap tidak bisa menerima kenyataan ini, dan tetap menginginkan hasil tersebut, sehingga yang terjadi adalah orang itu mengalami kesedihan dan tidak mempunyai semangat hidup lagi. Itulah keadaan orang yang berputus asa. Sebaliknya, orang yang bertawakal mengalami kejadian yang sekilas mirip, tetapi sangat berbeda, yaitu ketika seseorang telah berjuang setengah mati untuk mendapatkan suatu hasil yang diinginkan, kemudian usahanya tersebut gagal,
serta tidak memberikan hasil yang diimpikannya, maka orang tersebut lalu bertawakal kepada Allah. Dan perlu diingat, karena tawakal sangat berbanding lurus dengan besarnya usaha yang telah dikeluarkan, maka semakin besar usahanya semakin dalam pula tawakal yang dapat diperoleh. Dari sini saja sudah terlihat perbedaannya. Kalau putus asa tidak berhubungan dengan besarnya usaha, melainkan berhubungan dengan tercapainya hasil, sedangkan tawakal sangat erat berhubungan dengan besarnya usaha daripada dengan tercapainya hasil. Oleh karena itu, saat orang bertawakal, maka ia sudah membebaskan dirinya dari ikatan hasil. Sebaliknya ia justru menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Apakah nanti Allah akan mengabulkan usahanya lewat jalan lain atau tidak? Itu terserah Allah, karena yang Maha Kuasa adalah Allah bukan manusia. Oleh sebab itu, setelah melepaskan diri dari urusan tersebut dan menyerahkan kepada Allah, maka dalam hati orang tersebut akan terasa ringan, terbebas dari beban usaha. Agar mendapatkan hasil, hatinya akan diliputi kegembiraan, karena ia yakin, semua kehendak Allah adalah yang terbaik bagi dirinya. Mengapa orang bertawakal hatinya terasa ringan dan gembira, berbeda dengan orang putus asa? Seperti dikatakan di atas, orang putus asa masih belum mau menerima keadaan dan keputusan Allah atas usahanya. Ia masih merasa mampu dan memiliki kekuatan untuk berusaha dan memperoleh hasil, tetapi gagal, sehingga ia akan merasa susah dan kecewa dengan keadaannya. Sebaliknya, orang bertawakal adalah orang yang mau menerima kenyataan bahwa yang paling berkuasa di alam ini bukanlah manusia, apalagi dirinya, melainkan Allah yang Maha Kuasa. Ia menyadari kelemahan dirinya. Hal demikian didukung oleh keadaan dirinya yang telah tanpa daya dan kekuatan lagi untuk berusaha. Setelah itu apalagi yang bisa dikerjakan selain hanya tawakal atau menyerahkan urusannya kepada Allah, yang ia yakin segala keputusan Allah adalah terbaik bagi dirinya. Semua keadaan ini tentu tidak serta-merta akan dapat terjadi begitu saja pada saat kita mengalami kegagalan dalam suatu usaha, melainkan ia adalah suatu akumulasi hasil ibadah khusus dan ibadah umum yang telah kita kerjakan. Ingat, bukankah sebelum sampai kepada tawakal, kita sudah belajar bersedekah, sedangkan sedekah sendiri membutuhkan prasyarat bekerja dan belajar keras. Oleh karena itu maka proses tawakal yang terjadi adalah berangsur-angsur, tidak mendadak. Mendengar penjelasan itu, maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana cara bertawakal yang benar. Pertanyaan yang bagus sekali, namun jawaban pertanyaan tersebut sangatlah sukar. Selain itu bukankah yang disebut bertawakal adalah menyerahkan urusan kepada Allah? Mengapa pula perlu ditanyakan bagaimana caranya? Karena pertanyaan ini justru menganggap bahwa kita sedang berusaha mengerjakan sesuatu, tetapi tidak mengetahui caranya. Sehingga pertanyaan ini terdengar paradoks, dan kalau diucapkan dengan cara lain, maka akan berbunyi seperti berikut. Bagaimana caranya kita tidak melakukan sesuatu usaha? Terdengar aneh bukan? Tetapi meskipun demikian, baiklah dicoba untuk sekedar memberikan gambaran saja, bukan keadaan yang sebenarnya. Sesungguhnya pertanyaan itu menanyakan bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi tawakal saat segala usaha kita tidak memberikan hasil. Sebetulnya,
Kalau kita cermati urutan peristiwa sebelum terjadinya tawakal, kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa tawakal haruslah terjadi setelah kita berusaha habis-habisan, atau setelah kita tidak mempunyai daya dan kekuatan lagi, setelah kita bisa masuk menjadi atau mendekati keadaan tiada daya dan kekuatan, maka ya sudah selesai, tidak ada lagi yang bisa dan perlu kita kerjakan. Serahkan saja semuanya kepada Allah, terima saja semua keputusan dari Allah, apapun itu. Itulah tawakal. Sebentar, lalu bagaimana caranya kita yakin bahwa hasil apapun itu benar-benar berasal dari Allah, dan bagaimana kita bisa menerima begitu saja, apapun hasilnya, tanpa ada kesedihan, ketidakpuasan atau perlawanan? Kita memang tidak dapat mengetahui secara pasti bahwa yang terjadi adalah kehendak Allah, tetapi yang perlu diingat bahwa saat itu kita sudah tidak mempunyai daya dan kekuatan lagi, sehingga praktis sudah tidak ada lagi yang dapat kita kerjakan selain menyerahkan urusan kepada Allah. Selain itu, kita bisa mengetahui secara tidak langsung bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Tidak ada suatu kejadian yang dapat terjadi jika tidak dikehendakinya, sehingga sebelum hasilnya diketahui, memang kita tidak mengetahui apa kehendak Allah. Namun setelah hasilnya diketahui, kita barulah merasa yakin bahwa hasil inilah yang dikehendaki Allah. Sedangkan untuk bisa menerima segala keputusan Allah, caranya adalah melalui berbagai ibadah, pengalaman hidup serta sering bertafakur mengenai kejadian di langit dan di bumi. Selain itu juga bisa dibantu dengan banyak berzikir, membaca kalimat la haula wala quwata illa billah, sehingga diharapkan kita bisa masuk ke dalam suatu usaha habis-habisan, dan bisa masuk ke keadaan la haula wala quwata illa billah. Baiklah kalau begitu, setelah kita bisa bertawakal, lalu apa manfaat kemampuan itu bagi kita di dunia dan akhirat? Mengenai manfaat di akhirat, kita semua sudah mengetahui, karena manfaat inilah yang sering kita dengar dari ceramah-ceramah atau baca dari buku-buku agama. Walaupun pengetahuan kita itu belum tentu tepat, tetapi minimal sudah mendekati. Misalnya saja manfaat di akhirat, yang sering disebut adalah pahala yang berlimpah, surga yang penuh kenikmatan dan sejenisnya, yang sudah terlalu sering kita dengar, sehingga malahan menjadi klise, serta tidak menarik lagi. Padahal sebagaimana ibadah, ataupun sikap batin yang lain, tawakal juga mempunyai keterkaitan dengan ibadah atau sikap batin lainnya. Misalnya sedekah yang menimbulkan sikap kasih sayang, merupakan kelanjutan dari ibadah yang berupa kerja keras, sedangkan kerja keras itu sendiri adalah kelanjutan dari ibadah belajar keras, dan akhirnya sikap tawakal ini juga adalah kelanjutan dari sikap kasih sayang. Kemudian mengenai tawakal, ia sebenarnya adalah prasyarat dari ibadah kurban atau sikap batin berserah diri, sehingga tawakal mempunyai manfaat yang tidak kecil dalam usaha kita meningkat ke tahapan beragama yang lebih tinggi. Tanpa sikap tawakal kita tidak akan bisa berkurban, berserah diri, beristighfar, bahkan berdoa dan lain sebagainya. Jadi tidak sekedar dikatakan, tawakal membuat kita memperoleh surga, atau balasan berlimpah, tanpa disebutkan dengan lebih jelas, tahapan yang masih harus dilalui sebelum kita mendapatkan, seperti apa yang sering kita dengar itu. Oh, begitu. Kemudian mengenai manfaat tawakal di dunia ini, bagaimana penjelasannya? Sebagaimana manfaat di akhirat, manfaat di dunia ini pun juga sering disalahartikan,
Ia kerap kali dianggap sebagai suatu keterpaksaan atau ban cadangan, dikala kita menghadapi persoalan hidup yang tidak dapat diselesaikan, maka satu-satunya jalan adalah tawakal, sehingga kalau kita tidak bertawakal, maka sama saja dengan kita menyiksa diri sendiri, karena memang tidak setiap persoalan selalu dapat kita selesaikan dengan baik. Pasti ada saatnya dalam hidup ini, kita menemui persoalan yang sangat berat, sehingga tidak dapat kita selesaikan, dan satu-satunya jalan adalah tawakal. Padahal kenyataannya tidaklah seperti itu. Tawakal sebenarnya adalah sikap batin, yang sangat kita butuhkan dalam proses beragama, baik di dunia maupun di akhirat, karena jika tidak memilikinya, maka proses beragama kita akan berhenti di tengah jalan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, tawakal sangat kita perlukan dalam menghadapi persoalan yang sangat berat, sedangkan persoalan berat itu sendiri, sebenarnya juga kita butuhkan, agar kita bisa berusaha dengan lebih keras lagi, dan jika belum berhasil, maka kita bisa bertawakal dengan lebih dalam lagi. Demikian siklus yang ada dalam kehidupan kita, di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir adalah, jika kita berhasil bertawakal, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi kita. Seterusnya, bagaimana penerapan sikap tawakal dalam kehidupan kita sehari-hari? Berbeda dengan ibadah lain, seperti sholat, puasa, sedekah dan sebagainya, tawakal tidak mempunyai cara dan waktu tertentu, namun sikap batin ini adalah interaksi antara berbagai ibadah yang telah dikerjakan, dengan segala kegiatan hidup sehari-hari. Meskipun demikian ada juga zikir yang dapat menimbulkan sikap tawakal. Misalnya zikir dengan mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Meskipun begitu, dengan memperbanyak membaca kalimat ini, tidaklah otomatis dapat membuat kita menjadi orang yang bertawakal. Sikap tawakal ini harus dilatih, bukan sekedar dipelajari, dipahami serta dihafalkan, melainkan harus dilatih dengan menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dari sana kita akan bertemu dengan suatu masalah yang sangat berat, sedemikian beratnya, sampai kita tidak mampu mengatasinya, walaupun sudah mengerahkan segala daya dan kekuatan, dan pada momen itulah, kita mulai mempraktekkan kemampuan tawakal yang telah kita miliki, meskipun tidak terlalu dalam, namun lambat laun, sejalan semakin beratnya beban kehidupan yang harus kita pikul, maka semakin dalamlah kualitas tawakal kita. Begitu seterusnya kita belajar dan bekerja, selama hidup, untuk meningkatkan sikap tawakal kita. Tadi dikatakan, bahwa tawakal merupakan hasil interaksi berbagi ibadah, dengan segala kegiatan duniawi kita. Lalu apa sebenarnya kaitan tawakal dengan ibadah lain? Banyak sekali, namun kaitan itu akan kita bicarakan pada saat kita membahas ibadah bersangkutan. Namun sebagai permulaan, dapat kita sebutkan bahwa setelah kita mampu bertawakal, maka kita akan memasuki sikap batin berserah diri, di mana hal ini akan kita dapatkan dalam ibadah kurban, yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.